Lebih penting mana? Nabung dulu atau investasi dulu, Mbak? Nabung dulu. Nabung dulu. Kalau Dana nggak darurat dulu. bisa nabung, nanti kaget waktu investasi. Jadi orang yang udah punya kebiasaan nabung, investasi itu jadi sesuatu yang gampang. Instrumen wajib, saham, reksadana atau emas, Mbak? Reksadana. Reksadana. Ya, Karena ini first thing first tadi ya. dia yang aturannya lengkap, bisa mulai dari kecil-kecil, dan jadi investor biar nggak kaget. Gaji naik, lifestyle naik atau investasi naik menurut lo? Investasi naik. Dana pensiun, pakai satu instrumen aja atau harus campur, Mbak? Tergantung umur, kalau umurnya masih 20-30, satu instrumen yang agresif nggak apa-apa. Tapi menurut aku begitu umurnya di atas 40 udah harus di spread. Karena lu nggak bisa ambil risiko terlalu besar kalau di atasnya, terutama di atas 45 ya. Nah, freelancer itu lebih susah nabung dana pensiun atau sama aja sebenarnya? Dan tipsnya gimana untuk freelancer yang nggak pasti, nggak ajak gitu loh penghasilannya? Gue setuju lebih susah karena gini, banyak orang akan lebih mudah kalau ada keteraturan. Jadi kalau gajinya teratur masuk, tahu nih tiap tanggal 25 masuk berapa. Dia tahu dong cara ngaturnya. Yang freelancing ini kemungkinan by projects kan. Jadi dia nggak tahu akan ada masuk uang tanggal berapa dan bulan keberapa. Kalau lu belum punya bentuk hukumnya, nggak apa-apa. Tapi bikin satu rekening terpisah, uang masuk dulu ke situ, terus lu tarik gajian rutin dari situ. Supaya apa? Supaya uangnya nggak aur-aur kemana-mana. Karena si manusia ini kalau nggak ada keteraturan, dia akan bingung ngurusinnya apa. Kalau mau bikin teratur, masukin ke satu rekening, terus kita ngambil gaji dari situ. Dengan begitu, kita bisa secure punya uang untuk hidup 3 bulan ke depan. Tapi lu ambil rutin kayak gaji bulanan. Penghasilan boleh nggak teratur, pengeluarannya dikunci. Teratur pengeluarannya berapa setiap bulan. Jadi nggak aur-auran uangnya. Target pensiun itu realistis atau idealis dulu? Idealis dulu. Utang versus dana pensiun, beresin yang mana dulu, Mbak? Utang dulu. Utang dulu. Gak usah investasi kalau utang konsumtifnya masih banyak. Jadi semua obrolan kita tadi tuh nggak valid ya. Begitu ketemu orang yang masih ada pinjol, utang kartu kredit, utang pay later. Semua investasi yang kita bahas tadi nggak berlaku untuk orang-orang yang utang konsumtifnya masih tinggi banget. Pensiun yang sehat adalah pada saat kita bisa mempertahankan cara hidup dan gaya hidup yang kita mau, tanpa harus ngutang kemana-mana, nyusahin orang lain, disupport orang lain. Jadi akhirnya ujungnya sebenarnya ini kayak financial independence dengan punya dananya cukup, dan itu bisa dapatnya dari alih profesi, artinya tetap bekerja pada saat usia udah pensiun, atau punya aset yang bisa menghasilkan buat kita. Jadi kalau dirasa sulit untuk punya aset yang menghasilkan, paling tidak pelihara skill kamu sekarang. Terakhir, kalau misalnya teman-teman saat ini di usia akhir 20-an atau 30-an atau early 40s dan mereka belum mulai juga untuk memikirkan dan mempersiapkan dana pensiun, the worst case scenario 20-30 tahun lagi apa yang terjadi pada mereka? Lu miskin. Pasti itu. Lu mau miskin ketika udah tua apa enggak? Dan gak ada yang lebih sedih daripada lihat orang usianya udah 50-60 nggak punya sesuatu yang bisa support hidupnya. Gue gak bilang umur 50-60 gak bisa, tapi energinya udah gak sama. Betul. Onderdil badan itu gak sama, mentality itu tuh gak sama. Sehingga jangan biarin hidup lu 20-30 tahun lagi itu gak punya apa-apa. Modalnya semua mulai dari sekarang.